menghancurkan Al-Aqsa, kemudian juga mengganti dengan The Solomon Temple. Itu bukan keinginan Yahudi yang sesungguhnya. Itu penyimpangan akidah mereka seperti itu. Oh, berarti benar itu. Siapa yang menguasai Yerusalem, yang menguasai Aqsa, dia menguasai dunia. Betul. Dan itu yang membuat Adolf Hitler membantai orang Yahudi semua. Who can take over this nation, this territory? He can take over the world. Siapa yang bisa mengambil alih Palestina, dia bisa mengambil alih dunia. Secara geografis memang Palestina itu jantung dunia. Dia menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Yahudi dengan ambisinya menguasai dunia, dia mulai dari jantung dunia. Nah, inilah yang dikatakan kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Haram kita membiarkan Al-Aqsa hancur di depan kita. Ini jihad. Maka harus kita selamatkan Al-Aqsa dan kita kubur mimpi mereka mendirikan singgasana di sana. Ceasefire di Palestina, apakah ini sudah merupakan kemerdekaan Palestina dan apakah makin mendekati tanda-tanda akhir zaman? Memang menarik bicara mengenai akhir zaman, apalagi sama guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, bagaimana menurut pandangan beliau dan apakah sebenarnya ada hal-hal dari sisi alam yang juga memberikan kode itu? Oke, sekarang kita akan ketemu dengan Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Ari sehat, Mas Ari. Alhamdulillah. Perbincangan kita mengenai Palestina setelah di 2 tahun terakhir ini, rupanya memang ada kabar bagus ya, ada ceasefire nih Ustadz. Kalau pandangan antum apakah sudah selesai perjuangannya Ustadz? Sebetulnya ceasefire ini sudah terjadi berkali-kali ya. Pengulangan ya? Pengulangan, dan ini sudah menjadi gambaran yang sekian kali bahwa Israel kembali mengkhianati. Kan belum beberapa jam, baru 2 jam sudah ada penembakan. Nah, ini menandakan bahwa mereka tidak akan pernah menganggap ini sebagai ceasefire yang sesungguhnya, the real ceasefire ada. Karena ambisi mereka ya semua wilayah Palestina mereka kuasai, dan bukan hanya wilayah Palestina, itu Sinai itu mereka kuasai juga. Mesir itu akan menjadi pintu gerbang bagi Israel Raya. Ya, the New World Order itu. Berarti sebenarnya di negara-negara sebelahnya juga terancam nanti. Terancam. Tapi sekarang mereka secara government mereka tunduk sebenarnya. Iya, pseudo government mereka. Ya itulah bagian dari the New World Order yang mereka tunjukkan. Jadi mereka sampai mengatakan begini, tidak ada artinya there is not mean for the world without Jerusalem. Tidak ada artinya dunia tanpa Yerusalem. And there is not mean with Jerusalem without Solomon Temple. Tidak ada artinya Yerusalem tanpa Haikal Solomon. Agenda mereka itu, jadi hancur Masjidil Aqsa, berdiri Haikal Solomon. The God who's arrived will come. Ya, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan datang. Dan itu diawali dengan ritual red heifer sacrifices. Tapi kemarin udah ada beberapa yang akhirnya dibakar kan? Mungkin ketuaan apa nggak jadi apa gimana? Itu terlambat sebetulnya. Terlambat karena agenda mereka tuh tahun 2000 itu mereka sudah mendapatkan kesempatan itu. Dan karena jadi begini, saya pernah seminar itu saya bahas materi ini. Kebetulan seminar itu nggak lama setelah WTC dihancurkan. Nah, yang menjadi panelis kedua itu adalah mantan misionaris yang sudah masuk Islam. Beliau membenarkan apa yang saya sampaikan. Itu Ustaz, itu agenda kami ketika kami masih di dalam bersama mereka. Mestinya di tahun 2000. Harusnya tahun 2000. Jadi berdasarkan keyakinan Yahudi Kabalah, Masehi ini hanya 3000 tahun saja. 3000 tahun mereka bagi menjadi 3 milenium, berarti 1 milenium 1000 tahun. Nah, 3 milenium ketiga itu dimulai tahun 2000. Jadi mulai dari tahun 2000 sampai 3000 adalah 1000 tahun bagi berdirinya the kingdom of Messiah. Berdirinya kerajaan Messiah. Nah, makanya tahun 2000 itulah terjadinya banyak pertumpahan darah. Salah satunya adalah WTC itu juga. Jadi Human memang sacrifices. Mereka udah biasa sih sebenarnya mengorbankan nyawa manusia, bahkan mengorbankan keluarga mereka sendiri kan. Betul. Untuk kemudian dijadikan alat untuk yang antum cerita mengenai Holocaust itu. Betul. Itu kan dikorbankan sendiri kan. Betul. Yahudi mengorbankan keluarga orang Yahudinya sendiri. Iya. Setelah itu dia dapat seolah dapat belas kasihan di seluruh dunia gitu. Betul. Iya. Sama halnya kayak yang terjadi di Ataturk ya. Ataturk juga ngelakuin itu katanya. Betul. Ataturk dia kemudian kayak World Trade Center. Ya, itu skenario sudah ada skenario. Sebelum peristiwa itu terjadi skenario sudah ada. Itu by design. By design itu sebuah program besar dan nyaris itu tidak meleset. Dan itu nyambung connecting dengan konspirasi berikutnya sampai pada akhirnya mereka berkuasa di dunia. Jadi
negara-negara di dunia harus menjadi shadow government bagi mereka. Jadi menjadi pemerintahan bayangan dan harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi habis tuh. Saddam Hussein bertentangan, berani melawan Yahudi habis. Terutama yang Zionis yang Zionis. Sebetulnya yang jadi akar masalah kenapa kita harus memerangi Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi yang Zionis. Di Palestina itu ada banyak klan Yahudi. Ada dua yang terbesar. Ada klan Sephardim, ada klan Ashkenazim. Nah, klan Sephardim adalah klan yang mereka dari dulu bersama kaum muslimin Palestina. Dari dulu. Dan mereka bersahabat dengan kaum muslimin Palestina. Oh, ini bilang people of the book gitu. Nah, people of the book. Itulah maksudnya mereka tuh yang mengklaim Talmud masih bersama mereka, Taurat bersama mereka. Itu dulu mereka dari Juda, ibu kota bagian utara, Palestina utara, ibu kotanya Juda. Dulu dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, Yarbaam. Ya, pecah yang selatan dipimpin oleh ponakan Nabi Sulaiman, Rahbaam. Kedua-duanya soleh anak Nabi. Namun sepertinggal mereka perang, bahkan maksiat ada di Al-Quds, berada di kota suci Al-Quds di Yerusalem, maka mereka dihukum Allah. 3 bangsa besar itu dibahas dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Ketika hukuman pertama datang, bangsa Syria, Mesir, Kaldani menyerang mereka, mereka pecah, hancur tuh, mereka keluar dari Palestina. Tapi masih ada sisa-sisa di sana. Nah, habisnya itu pada Kaisar Titanius. Kaisar Titanius apa Kaisar Titus? Kaisar Titus. Kaisar Titus itu menghabisi mereka. Di saat itulah mereka tidak punya akses lagi ke Palestina dan mereka sporadis di negara di seluruh dunia. Nah, yang bertahan di sana adalah mereka yang betul-betul Yahudi yang asli. Kaisar Titus tidak menghilangkan mereka karena mereka Yahudi yang baik. Yang bertahan sampai 1946. Itulah mereka yang bersahabat dengan kaum muslim. Bahkan rabi-rabi mereka mengatakan, kami berharap Hamas menang. Karena bersama Hamas kami hidup damai. Dan kami berharap khilafah tegak karena di bawah naungan khilafah dunia damai. Itu rabi-rabi Sephardim tuh. Contohnya Nature Karta kalau sekarang. Nature Karta ya yang masih. Ya, nanti kalau Mas Ari Untung ke Yerusalem, mereka menyambut dengan ramah kan. Welcome. Iya ya. Saya dengar yang mereka tuh ada kalau nggak salah di postingan bilang zaman dulu ketika mereka berada di dikuasai Romawi, mereka terbantai. Ketika datang Saladin dulu? Bukan. Yang di Turki siapa? Muhammad Al-Fatih. Mereka bisa hidup damai. Betul. Waktu tinggal di Yerusalem juga, waktu dikuasai oleh Romawi, mereka kan dibunuh-bunuhin kan, gitu ya kan. Tapi ketika kemudian Umar bin Khattab datang, mereka bisa hidup damai gitu. Dan justru di bawah kekuasaan Muslim lah Yahudi itu bisa hidup damai. Nah ya kalau yang sekarang ini kan berarti sebenarnya Yahudi yang benar-benar Yahudi sesuai ajarannya dia dulu dengan Zionis ini kan udah jauh beda. Mereka anti Zionis ya sebenarnya. Mereka bedanya yang satu katanya ini belum waktunya untuk turun Mesias atau gimana gitu. Kalau yang si Zionis kan kayaknya memburu-buru nih. Iya. Nah itu mereka perbedaan apa pandangannya? Apa satu Dajjal, satu Mesias atau gimana? Duduknya juga Mesias? Enggak. Jadi Yahudi yang sama-sama menyambut Mesias. Cuma Mesias dalam pandangan Benjamin Netanyahu itu hanya sebatas lip service saja untuk melindungi cover story agar akidah yang sesungguhnya Kabalah mereka itu tidak terendus, tidak muncul. Jadi sebetulnya ritual yang ingin dilakukan oleh siapa sih Benjamin Netanyahu menghancurkan Al-Aqsa kemudian juga mengganti dengan The Solomon Temple itu bukan keinginan Yahudi yang sesungguhnya. Sephardim bukan, itu Yahudi Ashkenazi saja yang mereka berharap ingin menguasai dunia. Itu penyimpangan akidah mereka seperti itu. Berarti benar itu. Siapa yang menguasai Yerusalem, yang menguasai Aqsa, dia menguasai dunia. Betul. Ya. Dan itu pernah dikemukakan oleh gurunya Adolf Hitler. Dan itu yang membuat Adolf Hitler membantai orang Yahudi semua, Ashkenazi. Ya. Dia mengatakan bahwa Palestina adalah jantung dunia, heartland of the world. Who can take over this nation, this territory? He can take over the world. Siapa yang bisa mengambil alih Palestina, dia bisa mengambil alih dunia. Secara geografis memang Palestina itu jantung dunia. Dia menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Yahudi dengan ambisinya menguasai dunia, dia mulai dari jantung dunia, Palestina. Jadi sebetulnya simpel, kan hampir semua masalah konspirasi dunia, masalah dunia itu Yahudi ada di belakangnya. Nah sekarang kuasai dulu Palestina, selesai itu masalah, Mas. Iya benar juga ya. Waktu dulu Romawi nguasain Palestina, dia lagi nguasain dunia.
waktu dikuasain sama Turki lagi nguasain dunia. Nah sekarang Israel menguasai Palestina. Dia menguasai dunia. Tinggal satu yang Allah sisakan dari 12 provinsi Palestina. Gaza. Gaza tidak akan pernah jatuh ke tangan mereka. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai ambisi mereka betul-betul terwujud. Dan itu janji Benyamin Netanyahu kepada petinggi rabi Yahudinya Ashkenazi. Aku akan melakukan percepatan itu. Ya. Jadi video-video yang keluar kalau terowongan sudah dibangun itu beneran? Itu benar. Itu yang sudah diakui dan dibuktikan oleh Sheikh Riyad Solah. Beliau luar biasa. Satu-satunya pejuang Hamas zaman Syekh Ahmad Yasin Allahu yarham yang berani membongkar itu, sampai beliau di penjara puluhan tahun lah, di penjara 20 tahunan di penjara Yahudi itu karena membuktikan bahwa mereka itu ternyata bukan hanya terowongan itu di atas sebetulnya. Yang di bawah itu mereka sudah membuat satu diorama di mana mulai dari raja Yahudi dari Nabi Ibrahim sampai nanti Yahudi di akhir zaman itu mereka bikin maketnya, perjalanannya sekian century ya. Di 4th century, next century, terus mereka sampai nanti di akhir zaman tuh mereka buat itu sudah ada di bawah pondasi Al-Aqsa yang akan mereka hancurkan. Jadi ketika Al-Aqsa hancur tuh tinggal digerus saja, langsung mereka glek dalam waktu cepat. Naik ke atas tuh. Ya, dan itu sudah saya lihat maketnya ketika Qadarullah. Lama saya ke Palestina, baru kali itu sekali-kalinya saya masuk ke Bukit Zion. Nah, ke David Tom itu Bukit Zion, ke Sinagoga Agung di sana ada bisa masuk ke? Alhamdulillah sekali baru masuk ke sana. Dan itu mereka sedang melakukan itu dan kita boleh masuk. Memang tergantung guide-nya. Kalau guide-nya punya akses ke sana, kita dianggap mudah. Asalkan guide-nya si fulan. Nah, dia membawa kita ke Bukit Zion karena saya ngobrol sebelumnya. Saya seumur hidup saya di Palestina belum pernah ke Palestina, belum pernah saya masuk ke Bukit Zion. Boleh nggak? Boleh, nanti saya agendakan. Alhamdulillah dia bawa. Dia masuk, kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi melakukan ritual di dalam beribadahan, dan kita bisa masuk ke seperti ke makom Nabi Musa ya. Nah, kita masuk juga ke makom Nabi Daud. Ada di sana. Apalagi itu bukit jadi nama Bukit grupnya Zion. mereka, Zion, grup Zionis. Jadi Zionisme kan gerakan kembali ke Bukit Zion. Jadi mereka meyakini bahwa Mesias itu akan turun di Bukit Zion. Nah, maka disitulah kita akan menyambutnya. The God who's arrived, akan turun itu di Bukit Zion. Maka dibuatlah gerakan Zionisme, gerakan kembali ke Bukit Zion. Nah, itu yang dilakukan oleh Yahudi Ashkenazi. Ashkenazi ya, sebetulnya itu di luar dari programnya Yahudi murni. Mereka berharap itu mereka berjalan berdampingan dengan Islam, bahkan sampai khilafah tegak mereka berharap demikian. Apa benar saat itu kan saya dengar tuh akan dijalankan di akhir 2023, makanya para pejuang Palestina bikin Tufan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober untuk menunda dilakukan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum jadi nih kan. Qadarullah itu. Jadi itu yang saya coba teliti ya. Kan tanggal 1 Oktober saya terakhir di Al-Quds tahun 2023 itu. Banyak keanehan. Kok rame umat Islam masuk ke sana, kok boleh gitu. Sebelumnya nggak ada orang-orang Islam, pemuda-pemudi sekeluarga masuk. Itu penuh ribuan di Masjidil Aqsa. Nah, ini kayaknya cover story. Kemudian di Al-Khalil Hebron juga begitu penuh, saya nggak bisa sholat. Biasanya hanya 10 orang lah. Orang-orang Palestina itu pun yang berjaga di sana. Tapi kok ini sampai ribuan? Maulid Nabi bisa diadakan di sana. Jangan agenda. Nah, rupanya. Jadi akhir 2023, Desember itu paling tidak, Desember 2023 itu Al-Aqsa sudah kelas. Nah, red heifernya sudah ada, 4 betina, 1 jantan. Ya, nah itu ritualnya akan dilakukan di bulan Maret sampai bulan Juni. Disiapkanlah 4.000 tentara elit IDF untuk melindungi mengcover itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Hamas. Kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Haram kita membiarkan Al-Aqsa hancur di depan kita. Ini jihad. Maka harus kita selamatkan Al-Aqsa dan kita kubur mimpi mereka mendirikan singgasana di sana. Maka gerakan ini menjadi gerakan jihad terakhir, menang atau hancur, ya, sehingga jelas jihad kita di hadapan Allah, syahid sampai syahid paling tidak. Ya, maka gerakan ini dinamakan Tufan Al-Aqsa, gerakan untuk membebaskan Al-Aqsa, menghancurkan semua. Tufan itu kan dia kemana-mana, jadi dia untuk menghancurkan semua ambisi Yahudi di sana. Itu gerakannya. Nah, sementara dunia Arab dan kita kaum muslimin dunia diam. Ini tanggung jawab besar yang diambil oleh Hamas. Dipilihlah selesai ritual-ritual besar itu tanggal 7 Oktober itu dipilih. Dan itu kesepakatan. Dan saya yakin Hamas sudah menyampaikannya pada masyarakat. Nah, sayangnya
ada orang-orang Palestina sendiri yang mohon maaf dia menjadi agen-agen spionase Yahudi yang seolah-olah mereka tuh menjadi flying victim lah. Ya, ini maka mereka tidak setuju dengan gerakan Hamas itu. Itu yang mereka bayar, yang mereka pelihara itu. Ya, kabarnya juga membocorkan posisi Abu Boida kan. Termasuk dialah yang masih ingat Mas ketika si Ahmad Yasin ditembak. Nah, sebelumnya itu sesudahnya itu ada seorang Palestina yang dia mengaku bahwa saya lah yang bertanggung jawab gitu atas syahidnya si Ahmad Yasin. Orang ini dia ngaku orang Palestina. Dia orang Palestina. Dia cerita bahwa ini saya dapat mohon maaf dari Hamas juga. Jadi saat itu keluarkan dengan pembantaian ini keluarga hancur, rumah hancur, infrastruktur hancur. Ya mereka seolah kehilangan masa depan. Dan dia mencoba untuk membangun kembali puing-puing reruntuhan rumah tangganya. Dan dia seorang jurnalis, kemudian dia mencari di internet, ternyata dapat pekerjaan sesuai dengan passion dia sebagai jurnalis. Diterima dan karirnya bagus, kerjanya bagus dan dia all out dia sungguh-sungguh dan hasilnya bagus sehingga membuat dia pemberitaannya diterima. Dia tidak sadar kalau perusahaan yang dia punya itu milik Yahudi. Kantornya di mana? Di Singapura. Kantor pusatnya Singapura. Nah, diundanglah dia dapat penghargaan dari atasannya, dari bosnya dalam satu ruangan hanya berdua dia dengan bosnya di kamar bosnya. Apa itu? Dia diberikan map. Di map itu tulisan itu nama-nama petinggi Hamas dan tokoh-tokoh pejuang Hamas. Paling atas si Ahmad Yasin. Di bawah itu ada Abdul Aziz Arantisi, ada Yahya Ayas, Yahya Sinwar, Khalid Misel, Ismail Haniah, Muhammad Al-Def, mungkin Abu Ubaidah Ibn Jarrah juga ada di situ. Nama-nama pejuang Muslim. Nah, kemudian bunuh mereka. Gak mungkin saya mau bunuh. Ini ulama-ulama kami. Gak, bunuh mereka. Kalau enggak, di layar itu diperlihatkan, ini istrimu kan? Nah, di belakangnya istrimu yang baju itu adalah itu agen saya. Saya telepon, angkat tanganmu. Dia siap untuk membunuh istrimu. Ini anak-anakmu kan? Nah, bunuh mereka atau kami bunuh anak dan istrimu? Langsung keringetan dia. Baik, berat bagi kamu. Kamu tunjukkan saja posisinya. Kami yang mengeksekusi. Itu yang terjadi. Ahmad Yasin, dia ada di sini, dia menggunakan kacamata yang luar biasa sampai terukur, dia terus terkirim. Jadi ada kameranya. Begitu Ahmad Yasin bergerak, rudal itu lepas. Begitu beliau keluar, subhanallah, syahid beliau. Itu wajahnya masih utuh, kepalanya hancur. Itu bagian dalam dari wajah Syekh Ahmad Yasin bisa kita sentuh dengan tangan kita. Nah, kemudian penggantinya Syekh Abdul Aziz Al-Ansari Allahu yarham baru beberapa bulan saja juga sudah syahid. Jadi kaum munafikun ini dimanfaatkan oleh mereka. Dan itu orang Palestina sendiri yang itu tadi. Nah, sebelum itu dia bongkar kejahatan Yahudi. Ketika dia bertobat, dia sudah tidak kuat atas semua pembantaian itu, maka dia menghadap ke Hamas dan menyampaikan kepada Hamas semua perjanjian yang telah dia buat dengan orang Yahudi itu. Dan dia minta perlindungan untuk istri dan keluarganya sebelum dieksekusi oleh Hamas, persis seperti yang tadi Mas lihat kan. Nah, dia bongkar kejahatan Yahudi dunia, persis seperti yang saya kemukakan selama ini sama Mas Ari di meja ini. Orangnya sudah meninggal betul? Udah dieksekusi itu tahun 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah. Istrinya? Ya. Istri masih hidup? Kemungkinan besar mereka masih terlindungi. Entah kalau sekarang setelah pasca pembantaian genosida ini masih hidup atau enggak. Namanya saya filenya masih saya simpan sih. Namanya masih dirahasiakan. Dia masih dirahasiakan. Nah, dan luar biasanya apa yang beliau kemukakan lengkap dengan konspiratif termasuk WTC. Waduh, kita buka kayaknya nih. Menarik nih kalau kita ngomongin WTC nih. Tapi sebelumnya saya tertarik dengan apa yang jadi prediksinya Syekh Ahmad Yasin. Menurut beliau 2027 tepat 80 tahun adalah kehancuran Israel. Apa benar itu? Iya. Kenapa 80 tahun? Sebetulnya angkanya 40 tahun, Mas. Angkanya. Jadi begini. Ya 40 tahun berarti ya, 40 tahun ya, 1948 ya. Setiap siklus 40 tahunan. Jadi kenapa beliau menggunakan itu? Karena Al-Quran itu menceritakan bagaimana Allah menggantikan satu generasi ke generasi berikutnya itu di angka 40 tahun. Ya, dulu ketika Bani Israel dia keluar dari Fir'aun Mesir kan,
di bawah pimpinan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, itu mereka sampai ke Sinai. Selamat setelah nyebrang di Suez itu ya, Laut Merah, sampai ke wilayah nggak jauh, Suez ada di atas. Nah mereka selamat di sini, itu ada 600.000 Bani Israel. Nah maka kemudian Allah perintahkan Nabi Musa memecah mereka menjadi 12 batalion. Setelah pecah menjadi 12 batalion, perintah turun, perangi kaum Jabariyah. Jika kalian bisa memerangi mereka, maka kalian akan masuk dalam keadaan aman ke negeri yang aku janjikan, Al-Aqsa, Palestina, Al-Quds. Iya. Itulah yang menjadi alibi bagi mereka, itu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kami gitu. Nah, qadarullah ketika mereka melihat kaum Jabariyah yang tinggi besar, ciut mereka. Sampai hari ini mereka penakut sebetulnya. Mereka nggak pernah face to face. Mereka menggunakan proksi untuk memerangi bangsa lain, musuh-musuh mereka. Nggak pernah mau berjatuhan. Nah, akhirnya mereka malah memerintahkan Nabi Musa dan Allah untuk berperang. Akibatnya apa? Allah haramkan Palestina untuk mereka selama 40 tahun. 40 tahun itulah mereka, selama 40 tahun mereka tidak pernah keluar dari Sinai. Nabi Harun meninggal di Sinai. 2 tahun kemudian Nabi Musa meninggal di Sinai. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa tidak sempat membawa 600.000 Bani Israel kurang lebih ke Palestina. Siapa yang bisa membawa mereka? Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, pemuda yang mendampingi Nabi Musa dalam cerita Nabi Khidir, mencari Nabi Khidir itu yang ikannya jatuh ke laut dalam surat Al-Kahfi. Beliaulah yang mendampingi Nabi Musa selama itu. Setelah Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal, beliaulah yang menggantikan kepemimpinan. Maka setelah selesai 40 tahun habis orang-orang munafik yang pengecut itu, bergantilah generasi yang terbaik. Mereka lah yang dibawa komando Nabi Yusha bin Nun alaihissalam berhasil memerangi kaum Jabariyah. Perang berhari-hari belum selesai. Hari Jumat itu terakhir mereka jihad. Sementara hari Sabtu hari mulia mereka, Sayyidul Ayam mereka. Nah Nabi Yusha bin Nun mengatakan, ya Rabb, perintahmu ini belum selesai kami lakukan. Sementara matahari akan segera terbit. Ya, bagaimana kami akan menyelesaikan ini? Sementara hari Sabtu adalah hari suci yang kau haramkan kami berperang. Maka demi kekuasaanmu dan keesaanmu ya Rabb, aku meminta agar engkau mengizinkan aku agar matahari bertahan tidak terbenam sampai kami memenangkan perang ini. Maka Nabi Yusha bin Nun, Allah berfirman pada Nabi Yusha bin Nun, aku kabulkan permintaanmu. Maka Nabi Yusha mengatakan, ya Syams, innaki abdatullah wa nahnu ibadullah wa indana amrun min amrillah. Ya, fa'alika an ta'atin biiznillahi biiznillah azza wa jalla. Wahai matahari, sesungguhnya engkau adalah hamba Allah dan kami pun hamba-hamba Allah. Kita punya kewajiban untuk menyembah Allah dan taat tunduk patuh kepada Allah. Aku berperang ini atas perintah Allah. Maka aku haramkan kau tenggelam sebelum aku menyelesaikan tugas dari Allah ini. Maka saat itu matahari diam, tidak terbenam. Sampai perang berhasil dimenangkan oleh 600.000 Bani Israel di bawah komando Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Barulah dari itu mereka masuk ke Palestina. Kemenangan itu terjadi 40 tahun sekali. Nah, angka ini yang sepertinya digunakan oleh Syekh Ahmad Yasin dikaitkan dengan 1947 Intifadah pertama, 1987 Intifadah pertama 1987, perlawanan kepada mereka di saat mereka berdiri tahun 1948 pun itu ada 40 tahun siklus pertama. Siklus keduanya 1987. Siklus ketiganya 1987 tambah 40 2027. Nah, mungkin dari situ lahir angka 2027. Tapi kode-kodenya sudah kelihatan sih, maksudnya kode. Kalau kita lihat baik-baik aja kayaknya nggak ada tanda-tanda, kan tanda-tanda bahwa dia sudah dibenci dunia kan. Udah dalam posisi yang dunia. Mereka diperangi dunia, bukan umat Islam saja. Dibenci dia, diperangi oleh seluruh dunia. Dan fenomena yang tadi jelaskan Ustadz itu ternyata di dunia sains namanya adalah solstice ya. Bagaimana matahari akan terlihat diam dan tenggelamnya lebih lambat. Wah, berarti memang apa yang terjadi di di sirah kita itu kemudian relate dengan sains ya Ustadz. Ya, relevan. Relevan ya. Sains kan dari Quran juga sebetulnya. Ini menarik nih. Saya jadi bingung nih. Saya mau tadi saya tertarik untuk bahas World Trade Center, tapi di sini juga tertarik untuk membahas tanda-tanda akhir kiamat mengenai sains ini. Nah, ini kan uniknya, ini semuanya terkait dengan apa yang terjadi di Tanah Syam ya. Semuanya kan gitu. Kayak sekarang ini kayak kode-kode kehancuran, kode-kode bahwa Gaza membuka mata dunia. Gaza ini membuka mata dunia akan banyak hal.
terjadinya smooth flotilla adalah berarti mata dunia terbuka. Siapa yang zalim? Gitu kan? Allah. Bagaimana fitnah perbankan, bagaimana fitnah ekonomi, bagaimana fitnah politik, bagaimana fitnah so-called apa mereka bilang itu apa kebijakan politik dan kata-kata demokrasi yang ternyata nggak demokrasi juga gitu kan. Demokrasi adalah keadilan dengan suara terbanyak, tapi mereka bikin veto, gitu kan, nggak mungkin gitu. Maksudnya demokrasi fail sudah. Jadi apa namanya? Sistem demokrasi ini adalah sistem hanya untuk menjadi tools memberikan legitimasi atau pembenaran apa yang dilakukan oleh elit. Betul. Gitu. Dan semua ini lagi dalam posisi awakening. Jadi kesadaran orang-orang semua bergerak. Semalam saya ada pengacara dari Afrika Selatan yang dia bergerak di seluruh dunia untuk menyadarkan orang-orang tentang fitnah dari kaum Zio ini. Semua seperti bergerak, semua negara seperti ngerasa bahwa udah jelas biang kerok hancuran dunia ya si Wahyudi ini nih, Zionis ini kan gitu. Ini kan sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang mereka udah tanam dari sejak merdeka untuk pencitraan hancur sekarang. Dan fitnah terbesarnya itu ketika World Trade Center, benar Ustaz? Betul. Fitnah campaign terbesar Islamophobia itu World Trade Center kan? Dari situlah mulai muncul stigma terorisme kepada seluruh pergerakan perlawanan pada mereka. Ancaman siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman, itu mereka sikat dengan isu terorisme. Sejak saat itu, betul, umat Islam yang agak sedikit lebih berani akan dianggap teroris. Betul, pada mereka teroris. Dan ini sebuah fenomena yang ini kan ada hubungannya dengan alam nggak, Ustaz? Ibaratnya kenapa mereka kan orang-orang yang kayaknya gimana ya, kayak ngikutin sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan, sesembahan, pasti harus dengan waktu segala macam. Kenapa dilakukan World Trade Center itu tanggal sekian gitu misalnya? Betul. Ada kodenya kenapa 9/11 gitu kan? Itu ada rahasia apa nggak sih, Ustaz? Jadi begini, bagi kita sebagai seorang muslim tentu tidak akan pernah melepaskan pandangan itu dari Al-Quran dan Hadis. Di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-53 Allah Azza wa Jalla sudah menyampaikan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kebenaran kami di setiap ufuk. Artinya dimanapun kita berada, kemanapun kita menghadap, akan Allah perlihatkan tanda-tanda kebenaran itu. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri akan aku perlihatkan tanda kebenaranku, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, bahwasannya sehingga jelas bagi manusia Quran itu benar wahyu Allah. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan kebenaran Quran, dan Quran itu mensiratkan kebenaran dalam dua aspek, tersurat dan tersirat. Yang tersurat di dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, itu ayat-ayat. Dan yang tersirat adalah yang terbentang dalam fenomena alam. Jadi konsep Al-Quran dengan bahasan sainsnya akan dibuktikan dengan gejala alam. Dan gejala alam ini simultan bergerak relevan bersamaan dengan dalil-dalil tadi dan fakta-fakta yang empiris yang kita saksikan. Maka gejala alam itu sekarang sedang berbenah untuk mempersiapkan episode terakhir dari peradaban manusia. Dan betul di episode terakhir ini terjadinya clash of human civilization in the world, itu antara hak dan batil. Dan battleground-nya adalah jantung dunia, dan jantung dunia itu Palestina. Maka luar biasa ketika Allah Rasulullah SAW Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW menyabdakan tentang titik peradaban manusia. Ya, Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyul masjid bunyan fil alam awwalan? Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Summa ayyun ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kemudian apa yang dibangun kedua? Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan antar keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. 40 tahun lagi. 40 tahun. Dalam siklus 40 tahunan peradaban silih berganti, dan pada 40 tahun terakhir akan berakhir di titik yang bernama Al-Aqsa. Itu ending peradaban manusia di muka bumi. Jadi titik nol peradaban kita Al-Masjidil Haram. Dan titik akhirnya Al-Aqsa.
Inilah battle ground-nya. Jadi jika dunia semua mengarah ke Palestina setiap hari, seluruh dunia semua Palestina, semua aktivitas mobilitas manusia mengarah ke sana, sadar tidak sadar Allah sedang mengingatkan kita, kalian telah sampai pada episode terakhir kehidupan kalian di muka bumi. Maka angka-angka 2027 itu kan mendekat sekali. Jadi kayak nanti kejadian apa namanya turunnya Nabi Isa, Dajjal segala macam itu terjadi di Syam, Syam meliputi wilayah Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon, dan ada Danau Tiberias juga di sana. Sebetulnya Syam itu dulu ada 5 negara. Yang di tengah-tengah itu yang sekarang jadi Laut Mati ada Gharzaghar, ibu kotanya Sodom. Di sanalah hidup kaum yang Allah utus Nabi Lut kepada mereka, pelaku LGBT itu. Nah, semua sekarang menjadi Laut Mati kan, kan, atas hukuman, dan itu petilasan dari peristiwa Allah menghukum azab yang terbesar. Tidak ada azab yang terhebat yang Allah turunkan ke muka bumi melebihi azab yang Allah turunkan pada kaum Sodom dan Gomora. Berarti memang kegiatan itu kegiatan yang Allah benci banget itu ya. Betul. Dan alam itu tunduk atas perintah Allah SWT. Dan itu kegiatan yang sangat Allah benci, betul. Ya, binatang aja tidak melakukan itu. Ini manusia melakukan itu. Iya, betul. Itu nenek moyangnya kaum Boti ya. Nah, itu wilayah Syam. Nah, nanti di sanalah nanti Islam akan berakhir. Namun itu diawali oleh crash dari seluruh wilayah Islam, wilayah dunia aja. Crash dulu. Crash, termasuk Indonesia. Oh, jadi memang akan ada ini perang dunia atau perang dunia? Jadi peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi itu merupakan tahapan demi tahapan di mana Allah akan menguji generasi terbaik yang akan menjadi pasukan yang akan menjadi pelaku hukuman kepada bangsa Yahudi yang biadab ini. Dan mereka akan Allah ambil dari 3 wilayah plus wilayah negara yang belum Allah pilih. Pertama dari Irak, kedua dari Syam, ketiga dari Yaman, dan yang terakhir dari Timur. Belum ketahuan siapa? Udah ketahuan sebetulnya.